Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Baik lagi di konten Aquascape. Jadi hari ini gue akan merescape salah satu tank gue, yaitu TVT. Jadi tanknya udah gue bersihin ya, udah gue siapin. Ini soilnya ada di bawah sini, jadi soil bekas. Itu gue kumpulin seperti biasa. Kalau gue nge-rescape, soil lamanya biasanya gue pakai lagi. Tapi gue juga ada tambahan bakteri starter ya, sama rumah bakteri. Lalu gue akan tumpuk di atasnya itu layer paling atasnya, nanti gue pakai soil baru juga. Jadi soil yang lama ini sebagai bawahnya lah gitu. Nah, sebelum gue lanjutin videonya, yang belum subscribe bisa kali subscribe dulu. Jadi ini pengisi konten ya sebenarnya TVT ini mau gue rescape. Jadi yang ini nih, yang baru, yang di video gue yang sebelumnya kita lagi mau nge-setup tank yang low budget, low tech, low budget. Ini udah satu minggu lebih. Jadi baru hari ini gue pulang dari Jakarta. Baru tadi sore gue nyampe rumah. Lalu malam ini langsung syuting lagi. Jadi yang low tech low budget ini belum gue lanjutin karena tanamannya belum datang. Jadi tanamannya itu gue beli dari Bogor gitu ya, dari beda pulau lah gitu. Belum datang, mungkin perkiraan besok lah baru datang. Kenapa TVT ini gue rescape lagi? Sebenarnya TVT tuh udah lumayan mature ya. Ya belum mature banget lah, mungkin baru sebulan. Ya sebulan, jalan 2 bulan lah. Cuman jadi TVT ini panjang banget nih ceritanya. Jadi sebelum gue mulai nge-setup ya, gue share sedikit tentang TVT ini, kenapa dibongkar lagi. Jadi dalam waktu 2 bulan, awal tahun lah ya 3 bulan lah. 3 bulan tank ini mungkin sudah gue rescape 2 kali dan ini yang ketiga gitu. Jadi awalnya itu gue bikin sama cewek gue. Jadi gue bikin kayak gunung gitu ya, di belakang kayak mountain gitu. Jadi pakai lava rock, cuman kita susun tinggi ke belakang di sisi pojok gitu. Jadi kayak TVT tuh kalau kalian nonton film Disney, film kartun ya, Moana gitu. Cewek gue yang nonton terus dia ngasih tahu gue gitu, dia suka nonton film itu. Nah itu kita bikin yang terinspirasi dari film itu sebenarnya. Tapi waktu itu gue bikin, kita setup itu selang seminggu atau 2 minggu lah. Itu gue liburan ke Jepang habis itu, jadi gue tinggal sekitar 2 minggu lagi. Nah di rumah tuh nggak ada yang ngurusin, ada sih asisten rumah tangga gue, cuman biasanya asisten rumah tangga gue itu mostly cuman gue suruh ganti air aja, karena terlalu ribet gue ngajarinnya kalau harus ngasih pupuk, lalu setup lampu gitu ya. Dan lampu biasanya gue turunin, biasanya 7 jam jadi 6 jam. Lalu pupuk biasanya mungkin gue kalau gue di rumah gue 2 hari sekali gitu ya, tapi kalau sama asisten gue ini gue suruh 3 hari sekali aja dan 1 kali pump aja. Biasanya kan bisa 2 kali pump ya, tergantung dosisnya lah ya. Gue pakai pupuk makro mikro, lalu ada potasium, ada nitrogen dan segala macamnya. Itu nggak gue suruh pakai gitu ya, biar dia nggak bingung gitu, karena dia kan juga ngurusin tank gue yang lain. Jadi gue bikin lebih simpel aja, makro mikro doang. Nah ya, cerita pendeknya adalah pas gue balik dari Jepang, setup pertama itu hancur lebur karena kena cyanobacteria. Berlendir parah, jadi satu akuarium. Udah, ya sebenarnya cyanobacteria sendiri bisa kita selamatkan gitu ya. Cuman itu tuh udah terlalu parah buat gue, udah kayak sampai ke batu-batunya, jadi ke hardscape semua, karena sampai ke pasir silika tuh udah lendir semua. Dan tanaman juga udah pasti. Jadi akhirnya gue putuskan untuk kita bongkar, kita keluarin tanaman, kita bersih-bersihin, kita rendam semuanya, hardscape. Lalu ada beberapa yang kita pakai, sisanya gue buang karena udah terlalu, ya agak geli juga gitu, agak jijik gitu ya megangnya. Nah itu setup lah kedua, tapi waktu itu lebih ke arah urgent gitu ya, emergency lah. Jadi gue nggak setupnya juga buru-buru gitu, asal taruh batu, kasih soil, terus tanaman juga asal tancap aja, nggak ada stylenya lah gitu, nggak jelas alirannya mau dibawa kemana waktu itu. Yang penting asal tanaman tuh ketancap lagi aja gitu, yang bisa diselamatkan ya gue selamatkan gitu. Akhirnya tumbuh dengan sehat ya, jalan 2 bulan. Tumbuh dengan sehat, lebat, ada tanaman Echinodorus, lalu ada hair grass, lalu ada Rotala juga ada Rotala, Ludwigia, ada Ludwigia Esperet, lalu ada Ludwigia Senegal. Itu udah tinggi-tinggi banget, sempat gue potong, sempat gue trimming, tancap lagi. Jadi kita habis potong langsung tancap gitu kan, ya biar lebat. Tapi
makin lama makin lebat, dan ini gue tinggal lagi kan ke Jakarta. Pas gue balik, kemarin-kemarin tuh gue minta fotoin kan update tank-tank gue seperti hari biasanya. Itu gue ngeliat tuh dia makin lebat, dan gue ngeliatnya kurang srek gitu, kayak nggak jelas nih style-nya kemana, karena ini cuman kayak asal tancep aja. Jadi gue memutuskan untuk malam ini kita rescape. Oke, yuk let's go. Gue udah pakai sarung tangan hitam, masukin soil dulu. Gue masukin bakteri starter yang baru dulu. Rumah bakteri ya, jadi bakteri starter itu gue pakai espresso clear. Rumah bakterinya itu pakai bio latte dari pigmen hijau. Kalau di Bali memang nggak terlalu banyak pilihan ya. Jadi yang gue pakai mereknya itu aja. Gue males kalau beli dari luar kota, lama lagi nanti nunggunya. Lalu untuk soil gue pakai Neo Soil. Nah ini baru gue bela-belain. Ini gue beli dari Jakarta kalau nggak salah, apa Bandung gitu, dari toko online lah. Nah ini Neo Soil sebelumnya gue pakai di Michelle, dan menurut gue dari semua soil yang pernah gue pakai gitu ya, lokal maupun yang import, termasuk EDA gitu ya, Amazonia juga gue pernah pakai. Walaupun cuman sedikit waktu itu gue nyobainnya juga. Tapi ya gue lebih cocok gitu, lebih srek untuk selera gue, dan untuk kondisi di tank-tank gue ya Neo Soil paling enak sih. Nah itu makanya gue pakai Neo Soil. Ini gue bela-belain karena nggak ada yang jual di Bali. Jadi gue bela-belain beli dari Pulau Jawa. Yang pertama kita taruh dulu ini ya. Ini kameranya nanti gue pindahin ke depan biar lebih akuariumnya di tengah gitu ya, tanknya di tengah. Nah ini nanti mau gue kembalikan ke kodrat awalnya. Karena kan ini awalnya dibikin sama gue sama cewek gue berdua. Dan memang temanya tadinya mau mengikuti terinspirasi dari film Moana ya, yang makanya dinamakan Te-Fiti. Itu sebenarnya kayak pulau gitu, kayak gunung lah gitu ya. Gunung yang ya film-film Disney lah ya, bukan gunung yang curam dan kayak gunung beneran gitu. Let's go. Oke, kita mulai dengan bakteri starter ya. Nah, jadi Te-Fiti ini tuh tank ya, ukurannya kotak cube. Ini ukuran 35 x 35 x 35. Jadi 35 panjangnya, 35 ke belakang, sama 35 cm tingginya. Nah, ini bakteri starter udah masuk. Sekarang yang berikutnya adalah rumah bakterinya ya. Yang berikutnya kita masukin dulu soil bekasnya ya. Jadi gue udah nggak pakai pupuk dasar, karena di soil yang bekas gue rasa pupuk masih oke. Nanti paling gue tambahin stick aja ya, pupuk tancep. Oke, kalau dari Neo Soil sendiri lo akan dapetin ini Neo Plant Step ya, kayak pupuk tancap dari si Neo Soil. Nah ini cara pakainya gitu ya. Ini kayak pupuk tancap sebenarnya. 6 biji, jadi kan dia bentuknya kayak bulat-bulat gitu ya. Ini mungkin nggak fokus kameranya. Jadi dia 6 biji per 10 liter air kalau baru awal setup. Jadi, nah Te-Fiti sendiri ini kalau nggak salah nih sekitar 42 liter. Jadi ya 6 pupuk ini per 10 liter, berarti gue butuh 6 kali 4 ya. 6 kali 4 berapa ya? 24 nih, 24 biji. Oke, sekarang kita masukin soilnya dari Neo ya. Seperti biasa kita bikin kayak slope gitu ya, turunan lah, lebih tinggi di bagian belakang. Tapi gue kepikiran nggak mau terlalu curam, jadi agak rata dulu, karena nanti setelah hardscape batu gue taruh, baru nanti gue tambahin lagi soil di bagian belakang, jadi dia akan lebih tinggi gitu ya, tapi udah ketahan oleh batunya dulu, batu hardscape ya. Nah batu yang mau gue pakai itu nanti batu turli, karena gue nggak pernah pakai batu yang aneh-aneh kayak seriu gitu-gitu. Nah soalnya di Bali mahal batu seriu, jadi gue biasanya pakai batu turli atau batu
Lavarok ya, kecuali Michelle dia pakai serpentin itu ya. Waktu itu lebih niat aja gue pengen beli yang rada mahal gitu. Oke, sekarang untuk hardscape-nya seperti yang tadi gue bilang, gue pakai batu turli ya. Oke, masih seperti biasa gue akan ngambil serong ya. Oke, gue rasa ini cukup oke nih, lumayan cepet gue nyetingnya. Karena tadi udah gue kira-kira gitu ya waktu datang batunya, kebayang bentuknya kayak gimana. Jadi ada nih di salah satu toko langganan gue juga gue belinya. Jadi gue udah tadi dikirimin fotonya sama dia, foto batu-batu yang gede. Sebenarnya ada yang lebih gede dari ini, yang lebih tinggi ya. Cuman karena beratnya lebih berat juga, jadi lebih mahal gitu harganya. Jadi menurut gue terlalu mahal lah gitu, jadi gue pilih yang ini aja nih, yang nggak terlalu besar tapi menurut gue cukup lah. Oke, sekarang mari kita tambahin lagi soilnya, terutama di bagian belakang ya. Oke, mari sekarang kita basahkan dulu soilnya supaya nanamnya lebih gampang. Asik, udah punya alat ini gue, Misty buat nyemprot. Kalau sebelumnya gue pakai air ember gitu ya, susah. Ini lebih enak nih men. Ini sebuah tips nih, kalian beli ginian. Oke, untuk tanaman sendiri seperti yang gue bilang tadi, ini memakai tanaman bekasnya TVT juga ya, yang sebelumnya dipakai. Cuman ini mau di layoutnya aja mau dibenerin, tapi ada beberapa tambahan juga. Nanti gue kasih lihat. Salah satunya gue beli tambahannya itu ada Ludwigia, lalu ada gue lupa. Ada Vallisneria Nathan juga. Seperti biasa gue suka banget Vallisneria Nathan, walaupun ada yang bilang itu hama, ya memang ya karena dia spreading ya. Tapi malah itu yang gue cari. Gue pingin, gue selalu suka tank gue itu rimbun, padet lah gitu, liar gitu ya. Lalu ada tambahan juga Bacopa, lalu ada Reiniki juga. Ya nanti kita tancep-tancepin, kita lihat yang lebih enak gitu layoutnya kayak gimana. Let's go. Oke, udah kelar gua nanemnya, panjang banget ternyata. Jadi tadi cuman beberapa yang gua kasih lihat ya, terus habis itu gua cut, langsung gua tanemin dulu, nggak gua record, biar cepet gitu videonya, biar nggak kelamaan juga. Karena banyak banget tanamannya yang pasti gua tanam, nanti gua kasih shot-shot lainnya gitu ya, yang dari lebih dekatnya biar kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa lihat nih, ini beberapa macam tanaman ya, ada banyak. Ternyata emang TVT sebelumnya kan tanamannya gue cabut-cabutin ya tadi sore, terus gue kumpulin kayak di baskom gitu untuk gue tanam lagi dengan sedikit beberapa tanaman yang gue beli hari ini tambahan gitu ya. Jadi layout ini menurut gue setidaknya lebih lebih bener lah daripada TVT yang sebelumnya yang terkesan asal nanam aja gitu ya. Karena ini sekarang udah gue dorong ke belakang semua tanaman-tanaman yang nantinya panjang, seperti Vallisneria Nathan, lalu ada Echinodorus yang bakal gede banget tuh di belakang, di pojok dia udah satu sendiri dia tuh zonanya gitu ya. Lalu ada Ludwigia banyak banget, gue punya Ludwigia Esperat, ada Ludwigia Senegal, lalu ada
Glandulosa, Ludwigia juga gitu ya. Dan itu banyak banget ya. Jadi yang Esperet sama yang Senegal itu emang udah ada dari TVT yang sebelumnya, yang sebelum gue bongkarin ya, sebelum gue rescape ya. Dan ternyata gue baru sadar Ludwigia yang sebelumnya ada di TVT itu panjang-panjang banget. Jadi saking panjangnya, kalau gue mau potong lalu gue tanam lagi gitu ya, itu bisa gue bagi 3 gitu. Gue potong 3, bisa gue tanam 3 biji lagi, jadi 3 pohon gitu. Dan yang termasuk Senegal ya, dan banyak gitu yang Esperet. Gue ada beberapa batang yang panjang-panjang itu, lalu Senegal juga ada beberapa batang. Bisa aja full, bisa jadi Dutch style kayaknya. Lalu Glandulosa itu baru gue beli, dia standar 10 batang ya. Lalu gue potong-potong aja biar lebih pendek, biar seragam semua. Lalu ini ada, gue lupa yang ini namanya apa, sebentar. Reniki kalau nggak salah ya. Alternanthera reniki. Yang di belakang kalian, yang di depan kalian bisa lihat, ini ada hairgrass dan setengah-setengah ya, setengahnya lagi Tenellus. Ini gue uji coba aja, sekalian buat konten juga, lalu buat belajar juga. Karena hairgrass itu gue udah sering banget nanam hairgrass, hampir semua di tank gue tuh pasti punya hairgrass. Nah itu ya udah tau lah gitu ya caranya. Nah sekarang pingin tahu kalau gue bandingin sama Tenellus gitu. Jadi kayak gimana perkembangannya dengan spesifikasi tank yang gue punya. Itu kalau kalian lihat ada udang jalan-jalan 1 biji, itu dia tadi terjebak di dalam sini ya, di daun sirih gading ini, di dalam potnya. Jadi tadi pas gue pasang lagi udah dia langsung berenang-berenang. Lalu ada Anubias, tanaman tomat, ada Anubias, lalu ada Bacopa. Bacopa juga salah satu tanaman stem yang gue suka. Salah satu tanaman yang Bacopa juga itu adalah salah satu tanaman yang jadi favorit gue juga karena gampang dan bentuknya unik gitu, nggak daun yang kayak daun pohon biasa gitu ya. Ini filter gue pakai kanister, kalian bisa lihat selangnya. Ini sementara aja, ini harusnya inflow dan outflow-nya nanti ada di sebelah sini, jadi dibalik. Tapi ini karena kanister gue ada di sebelah sini, jadi ya udah gue pasang dulu sementara. Dan belum gue bersihin juga, nanti aja sekalian besok pindahan. Oke, jadi standar di dalam kanister media filter yang gue pakai itu Neomedia yang soft dan Neobac Plus dan Neobac Carbon. Nanti mungkin gue ganti yang karbon, kayaknya udah nggak perlu dipakai lagi. Lalu airnya juga ini pH-nya masih standarnya masih tinggi ya, 7,5 kayaknya. Nah ini gue harus semprot-semprot dulu water treatment. Lalu gue juga pakai udah naruh air gitu ya, bukan ngendapin air, baru gue taruh di ember lah gitu dari tadi sore. Cuman gue taruhin filter dengan resin kation dan anion. Jadi hardness air gue akhirnya bisa turun jauh banget. Termasuk ini tadi gue campur gitu ya. Jadi setengah nih dari air keran PDAM langsung yang biasanya pH-nya tinggi dan hardness-nya tinggi, GH-nya. Lalu nggak setengah sih, paling cuma 10 liter lah. 10 liter itu gue taruh air yang sudah diproses dengan resin kation dan anion, jadi GH-nya turun. Ya, begitu aja kurang lebih hari ini. Nanti seperti biasa gue update lagi seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, supaya kalian bisa lihat. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, udah nge-like, udah nonton video gue, udah komen gitu ya. Thank you banget. Lalu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Buat kalian yang mau nonton video-video gue yang lain, klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik-klik aja seperti biasa. Apalagi? Ya gue rasa segitu aja. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, komen aja, tulis komen. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.